Teman-teman bosen nggak sama konten-konten pamer kekayaan? Terus terang, kalau saya sih udah muak banget dengan konten-konten flexing, konten-konten sok kaya, pamer kekayaan, pamer materi, pamer harta. Saya bukannya iri, bukannya dengki, tapi saya tahu loh grand strategi bodohin orang dengan konten-konten pamer harta kekayaan. Karena di video ini saya akan bongkar strateginya, saya akan bongkar tentang grand strategi, skema jahat di balik flexing. Kalau orang kaya asli, nggak akan pernah pamerin kekayaannya. Mungkin bisa karena takut pajak mungkin, atau mungkin karena memang low profile. Orang kaya asli itu coba lihat deh Warren Buffett, mobilnya biasa aja meskipun dia mampu. Gaya hidupnya sederhana, Mark Zuckerberg tetap tampil sederhana. Bahkan Sam Bankman-Fried, mobilnya hanya Toyota Corolla. Hold on, where's your car? It's that one there. That's like what, a Toyota? Yeah, it's a Corolla. Why don't you buy a Lamborghini, man? I didn't have any particular need for one. Nah, mereka yang beneran kaya itu filantropis. Yang kaya palsu itu flexing. Mereka yang kaya donasinya jutaan dolar, tapi diam aja. Yang pura-pura kaya donasinya ke pengemis online yang dibikin konten. Nah, parahnya nih, konten itu disukain oleh netizen. Makanya, karena disukain, ya mereka bikin lagi dan lagi. Karena apa? Karena marketnya ada. Karena orang ternyata suka dipamerin. Ternyata orang suka nonton orang kaya palsu. Salahnya nggak hanya orang yang suka flexing aja, tapi juga kita, para pemirsa yang suka nontonin konten-konten seperti itu. Dan mereka yang flexing bukan cuma sekedar pamer aja loh. Kalau cuma sekedar pamer aja, itu gangguan mental namanya. Namanya megalomania. Orang yang terobsesi banget dengan power dan harta. Saya tipe orang yang suka baca orang. Dulu saya seneng banget belajar gimana cara mempengaruhi orang lain. Mulai dari teknik NLP-nya Richard Bandler, Milton Erickson, Robert Cialdini, Hitler, hingga Obama saya amati. Saya juga belajar face reading hingga handwriting analysis. Saya suka banget baca orang pokoknya. Nanti kita akan bongkar grand strateginya. Baik lagi ke flexing. Flexing tapi rata-rata karena punya agenda rahasia. Karena flexing adalah salah satu covert persuasion teknik. Salah satu taktik persuasi dengan teknik gendam yang paling halus. Nah, di buku 48 Law of Power juga menjelaskan di hukum ke-34, yaitu Act like a king to be treated like one. 48 Law of Power adalah buku pegangan para politikus yang dilarang beredar di penjara Amerika. Karena buku ini very powerful. Di tangan yang salah, buku ini cukup berbahaya. Nah, apa agenda orang flexing? Yang pertama, untuk meyakinkan orang lain. Orang flexing atau pamer itu untuk meyakinkan ke orang kalau dia punya power yang lebih tinggi di atas lawan bicaranya. Atau kalau dalam konteks konten di atas pemirsanya. Nah, secara alam bawah sadar, kita manusia akan ngikut orang lain yang dianggap punya power di atas kita. Ketika kita lihat orang lain lebih sukses dari kita, itu jadi social proof bahwa orang ini bisa jadiin mentor, leader, dan lain sebagainya. Dengan begitu, si pelaku flexing bisa dengan mudah menanamkan sesuatu di otak seseorang. Misalnya nih, bisa suatu ideologi, bisa suatu produk, atau suatu model bisnis. Yang kedua, untuk beli koneksi dan hubungan pertemanan. Ada ungkapan, birds of a feather flock together. Burung yang sejenis hinggap bersama. Dengan flexing, mereka juga dianggap sebagai crazy rich. Mereka jadi punya akses atau privilege untuk masuk ke dalam inner circle orang-orang kaya. Dan sekarang gampang banget kalau mau flexing. Tinggal posting di Instagram. Bahkan ada jasa persewaan pesawat pribadi untuk foto-foto. Bahkan ada nih orang-orang terkenal yang masuk ke private jet orang lain hanya untuk sekedar foto-foto aja. Ini berdasarkan testimoni salah seorang rekan saya yang berprofesi sebagai pramugari private jet milik salah satu orang terkaya.
Nah, apa aja yang bisa di-flexingin? Dalam konteks expertise, bisa sertifikasi, gelar. Dalam konteks finansial, bisa dengan uang, tas mewah, mobil sport, dan lain-lain misalnya. Dalam konteks yang lain, bisa nih, misal, mengaku ketemu dengan sosok yang lebih tinggi. Misal, flexing ketemu malaikat atau ketemu Tuhan. Bisa juga flexing dari baju yang terlihat agamis. Bisa juga flexing dengan menampilkan sosok yang berkarisma. Flexing nggak cuma tentang harta dan uang aja. Semuanya punya tujuan yang sama, yaitu untuk mempengaruhi orang lain. Ingin dianggap kaya misalnya. Karena kalau dianggap kaya, kita bisa dapat klien baru. Ingin dianggap taat agama. Karena kalau dianggap taat agama ya teman-teman, bisa buat orang lain percaya dengan mudahnya. Apalagi kalau kepercayaannya kebetulan sama. Nah, apakah flexing ini salah? Kalau menurut saya, flexing nggak sepenuhnya salah. Persuasi nggak salah. Karena toh kita dibanjiri dengan persuasi setiap detik. Dan pilihannya, kita yang mempersuasi atau orang lain yang akan mempersuasi kita. Yang salah adalah kalau kita pakai power itu untuk tujuan yang nggak baik. Misal, untuk install suatu ideologi yang salah. Atau ajak orang untuk join di model bisnis Ponzi, first travel misalnya, atau robot-robotan yang scam, ajak orang di platform curang, dan masih banyak lagi. Daripada judi di platform curang, teman-teman bisa trade dengan benar di platform yang terpercaya. Kalau saya untuk kripto, saya pakai Bybit. Di Bybit kita bisa trading spot, futures, staking, dan ikut launchpad-nya yang pump ribuan % di project-project launchpad yang sebelumnya. Pakai kode ini dan dapatkan MacBook Air gratis. Diundi untuk satu orang pemenang. Linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, teman-teman harus pelajari pola-pola model bisnis yang menggunakan flexing sebagai salah satu usaha persuasinya. Gimana pola flexing yang berpotensi scam? Nah, saya akan jelasin polanya teman-teman. Yang pertama, dia akan bikin konten atau sekedar show di Instagram tentang kekayaannya. Mungkin mobil sport, bisa foto liburan, bisa penghasilan, cuannya mungkin. Yang kedua, mereka tumbuhkan misteri dan rasa penasaran. Kalian kan pasti penasaran. Kok bisa ya dia kaya banget? Kok bisa ya from zero to hero? Bisa punya apapun. Duit kayak tinggal cetak. Yang ketiga, mulai bangun komunikasi dengan orang. Misal, dari yang paling gampang nih, kalian di call sama temen yang udah flexing. Karena dia sekarang kaya, dianggap sukses, pasti welcome dong. Pasti at least show respect. Dan kemudian diajak ketemu. Atau bisa juga undangan ke suatu seminar. Seminar dalam tanda kutip teman-teman. Yang nanti kalau kita udah datang ke sana, tinggal diolah. Yang keempat, tinggal bikin kesamaan. Misal, bikin konten nih. Saya dulu juga hidup miskin loh. Saya dulu juga ngontrak loh. Karena apa? Karena orang suka dengan orang yang punya kesamaan. Yang kelima, dia mulai bongkar rahasianya nih. Bongkar rahasia dalam tanda kutip. Dia akan bongkar rahasia dia bisa kaya dengan jualan mimpi. Orang suka sesuatu yang sifatnya rahasia. Itu akan bikin otak orang untuk aktif, untuk take attention atau perhatian. Misal, berkat bisnis XXX, dalam sebulan utang saya lunas. Bisa beli Mercy, bisa bangun perumahan, dan lain-lain. Berkat bisnis ABC, sekarang saya bisa kasih orang tua saya 20 juta per bulan. Intinya adalah mimpi indah yang dikemas dalam model bisnis yang pada umumnya adalah skema piramida. Yang keenam, dibuat mudah. Kalau misalkan nih dibongkar, rahasianya apa? Bisa kaya, bisa sukses. Kerja keras, buat bisnis plan, buat SOP. Gini caranya atur karyawan. Gini caranya bikin campaign marketing produk. Gini caranya cari pelanggan. Gini buat blueprint bisnisnya. Nggak seru dong. Nggak seru karena susah. Orang suka yang instan dan mudah. Misalnya nih, tinggal deposit aja, nanti teman-teman dapat penghasilan pasif setiap hari. Atau, kalau teman-teman mau kaya seperti saya, gampang, cukup setorkan sekian rupiah, nanti kalian diajarin. Yang ternyata diajarin untuk cari orang. Caranya gimana? Sama dengan jual mimpi dan flexing.
Kalian punya impian ini kan? Saya punya semuanya. Ikut saya, nanti saya ajarin. Nah, gimana cara menghindarinya? Kita nggak bisa menghindarinya 100%, karena teknik ini udah dipakai di mana-mana secara nggak sadar. Dan buat orang yang nggak aware, halus banget masuknya. Dan kita bisa aja dengan mudah terpedaya. Formulanya cuma satu. Hati-hati dengan orang yang terlalu jual mimpi dan flexing. Saya sih nggak urusan orang itu kaya dari mana, tapi kalau dua unsur itu udah terpenuhi, jual mimpi dan flexing, orang itu dangerous. Menurut saya perlu Dior, dan Dior. Unfollow aja orang-orang yang suka flexing di Instagram. Dan menurut saya, Instagram itu sosial media yang paling toksik. Karena hidup kita jadi berdasarkan judge orang lain. Dan kita jadi banding-bandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Habis lihat IG temen, merasa kok dia lebih bahagia ya dari saya, lebih kaya ya dari saya, punya mobil, punya rumah, dan lain-lain. IG lah yang bikin orang jadi dengki sama kita dan bikin kita jadi iri dengan kehidupan orang lain. Kesimpulannya, orang-orang seperti ini ya emang nunjukin kekayaannya bukan karena dia sekedar pingin atau enjoy status sosialnya. Tapi itu bagian dari job desk-nya. Bagian dari agenda besar untuk beli kepercayaan dari orang lain. Dan dari benda-benda yang kita punya, kita bisa show power untuk kasih kode bahwa hey, saya lebih sukses. Hey, saya lebih pinter. Hey, saya orang kaya, jangan main-main. Ini adalah permainan hypnotic power dengan cara yang sangat halus. Dan orang akan cenderung lebih percaya pada orang yang punya status sosial di atasnya. Karena sifat dasar 90% manusia suka menjadi follower dan ngikut ke orang yang punya social proof. Jadi lain kali teman-teman lihat orang flexing, pamerin kekayaannya, ingat, dia nggak beneran kaya. Oke, dia emang punya duit, tapi nggak sekaya yang mereka tampilkan di sosial media. Itu hanya cara untuk membangun persona. Nah, orang kaya beneran itu kayak apa sih? Saya pernah buat video tentang kaya zaman now, teman-teman bisa lihat ulang. Dan menurut saya pribadi, kalau impian kita itu attachment-nya pada barang, saya rasa ada yang salah banget dengan itu. Karena yang penting adalah bukan barangnya, tapi pada siapa kita. Ingin jadi orang seperti apa kita, dan gimana cara mencapai impian kita. Kalau tentang barang, itu saya yakin dapatnya otomatis. Diajarin bermimpi alasannya. Yang ada kalian diajarin ngehalu.